Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa sabrek dan nyalain lontongnya. Kopi, gorengan, cabe sudah siap. Oke lah, kita lanjutkan ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Pertarungan antara Xiaoyan dan Guyu telah usai, namun suasana masih mencekam. Sorot mata para tetua dan anggota klan Gu kini berbeda saat menatap Xiaoyan. Mereka penuh rasa takjub bahkan gentar. Meski saat ini kelelahan, Xiaoyan tersenyum tenang kepada Sun Er yang mendekatinya dengan mata cemas. Ada amarah tersembunyi dalam benak Sun Er, menyadari bahwa Xiaoyan nyaris celaka di tangan Guyao. Namun perhatian semua orang segera tertuju kepada Sun Er. Di bawah pengawasan ribuan pasang mata, tetua Tong Xuan memanggilnya maju. Wajah Sun Er dingin namun anggun, tubuhnya melayang ringan menuju cakram bintang. Saat tangan Sun Er menyentuh permukaan cakram, cahaya mulai terpancar. Satu demi satu bintang menyala, membuat hadirin menahan napas. 7, 8, lalu 9. Bintang bersinar sangatlah terang, menandakan garis keturunan tingkat 9, puncak yang luar biasa di klan Gu. Para tetua terkejut, bahkan para ahli tersembunyi mulai memperhatikan dari balik tirai ruang. Namun belum selesai, sesuatu yang lebih dahsyat terjadi. Cahaya kemasan mulai mengalir dalam darah Sun Er. Lengan halusnya berubah menjadi emas kuning saat energi luar biasa menyembur keluar. Saat ini cahaya ke-10 pun terbentuk. Cakram bintang tak mampu menahan kekuatan itu. Seketika lalu meledak dalam pancaran cahaya kuning kemasan. Perlahan-lahan kemudian muncul, menyebabkan seluruh stadion membisu. Aura menggetarkan turun dari langit, membuat para penonton bahkan para tetua saat ini berlutut atau membungkuk dalam rasa takut dan hormat. Ini bukan garis keturunan biasa, ini adalah garis keturunan dewa. Gemetar dan kebisuan menyelimuti klan Gu. Bahkan Mang Tianci dari klan Lei hanya bisa mendesah iri. Sun Er membuka matanya perlahan tenang dalam gemuruh kekaguman. Tetua Tong Xuan yang selama ini tenang dan bijak tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Dengan hikmat ia mengeluarkan pena dewa surgawi pelangi, sebuah simbol agung yang telah lama disimpan oleh klan Gu. Satu hal menjadi jelas bagi semua yang hadir, klannya telah melahirkan pewaris surgawi, dan dunia akan segera menyaksikan kebangkitan garis keturunan terkuat dalam 1000 tahun terakhir. Di tengah atmosfer sakral yang menyelimuti langit-langit kuil klan Gu, tetua Tong Xuan memulai upacara kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun. Dengan tangannya gemetar namun penuh hormat, ia menggenggam pena dewa surgawi pelangi, sebuah artefak langka yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang bertaraf doseng atau lebih tinggi. Di hadapannya, Sun Er menutup mata pasrah menerima lambang kebangkitan garis keturunannya. Setiap tarikan pena menciptakan simbol pelangi di dahi Sun Er, menyala dengan aura dewa yang menggetarkan jiwa. Warna-warni yang muncul bahkan jauh lebih cemerlang dibandingkan simbol yang dimiliki pria berjubah hijau sebelumnya. Tanda bahwa Sun Er benar-benar mewarisi darah para leluhur agung. Tetua Tong Xuan mengerahkan seluruh dokinya, mengorbankan energi seperti air bah demi menyelesaikan tato tersebut. Ketika simbol terakhir tertanam dan sinar pelangi meledak dari dahi Sun Er, para tetua dan anggota klan Gu pun tersungkur, tak kuasa menahan tekanan darah ilahi yang memancar dari tubuh gadis itu. Bahkan suara misterius dari langit terdengar, membuktikan bahwa kehadiran Sun Er mengguncang para tokoh tua yang tersembunyi. Namun tak semua menyambutnya dengan sukacita. Seorang pria misterius berjubah hijau yang mengawasi dari kejauhan bertukar tatapan tajam dengan Xiaoyan, lalu kemudian menghilang dalam sekejap, meninggalkan firasat akan ancaman yang tersembunyi di balik kemegahan klan Gu. Di sisi lain, Xiaoyan yang masih terluka dari duel dengan Guyao saat ini kembali ke kediamannya. Meski tubuhnya pulih berkat bantuan Sun Er, pikirannya dipenuhi kecemasan akan makam surgawi, sebuah tempat penuh misteri yang menyimpan warisan leluhurnya, yaitu Xiao Xuan. Ia tahu bahwa untuk masuk ke sana, ia harus berebut tempat dalam kota kuno antar klan, dan itu tidak akan mudah. Kekhawatirannya saat ini terbukti benar. Di aula utama klan Gu, para tetua tengah rapat membahas alokasi tempat ke makam surgawi. Seharusnya ada 2 tempat untuk klan Xiao, tapi karena selama ini klan mereka telah merosot dan tempat itu selalu diambil alih oleh klan Gu, beberapa tetua ingin melanjutkan tradisi itu dan mengabaikan kehadiran Xiaoyan.
Sioyan. Namun, percakapan mereka terhenti ketika cahaya pelangi menerobos masuk ke ruangan. Sosok Sun-er pun kemudian muncul, membawa tekanan yang memaksa para penjaga berlutut. Dengan suara yang dingin dan tajam, dia menegur para tetua karena hendak mencuri tempat milik klan Xiao. Suasana saat ini menjadi tegang, membangkitkan rasa takut dan hormat dari semua yang hadir. Sun-er kini sebagai penerus sah garis keturunan dewa, menunjukkan bahwa dia tidak hanya akan menjadi simbol, tetapi kekuatan yang mampu mengubah takdir para klan kuno. Rapat para tetua klan Gu berlangsung tegang ketika aura menggetarkan turun ke aula besar, disertai cahaya pelangi yang menyilaukan. Para tetua meskipun kuat, saat ini merasa tertekan. Sumbernya segera terlihat. Sun-er berjalan anggun, alisnya bersinar dengan tato klan pelangi. Simbol garis keturunan ilahi Gu nyaris tak tertandingi. Dengan sikap berani, Sun-er pun memotong diskusi para tetua. Dia dengan tegas menantang keputusan mereka yang ingin mengecualikan Sioyan dari masuk ke makam surgawi, meski tempat itu dulunya adalah hak klan Xiao. Kata-katanya saat ini sangat tajam, menusuk nurani para tetua, mengingatkan mereka bahwa selama ini klan Gu telah memanfaatkan tempat yang seharusnya milik klan Xiao. Saat bagian para tetua mulai bergerak dengan dalih peraturan, Sun-er saat ini mematahkan argumen mereka dengan statusnya sebagai pemilik tato pelangi, yang berarti otoritasnya melebihi sebagian besar tetua. Bahkan tetua Tongsuan akhirnya mengakui kebenaran ucapannya. Suasana mencekam pun berubah. Sioyan akhirnya diizinkan memasuki makam surgawi, meskipun banyak dari mereka masih enggan. Tapi tak ada yang berani menantang Sun-er secara langsung. Setelah Sun-er keluar dari aula, para tetua hanya bisa bergumam tak percaya gadis tenang itu bisa menjadi sekeras baja demi pemuda itu. Namun, ketegangan belumlah selesai. Nama Xiao Xuan leluhur Sioyan kembali disebut. Ada makam misteriusnya di dalam makam surgawi yang belum pernah bisa dibuka oleh siapapun. Suara tua tanpa wujud menggema di aula, memperingatkan mereka untuk tidak serakah. Bahkan kepala klan pun belum tentu bisa membukanya. Setelah rapat bubar, satu pertanyaan tersisa di benak tetua Tongsuan. Bagaimana pendapat pemimpin klan terhadap Sioyan? Seolah menjawabnya, sosok tua berjubah abu-abu muncul dari ketiadaan. Kemudian dia pun berkata, dia akan menjadi terkenal. Katanya dingin lalu menambahkan bahwa giok dewa kuno Toshi yang dicari banyak faksi besar, kemungkinan besar memang telah jatuh ke tangan Sioyan. Namun dia yakin ini akan terselesaikan. Di sisi lain, di puncak gunung sunyi menyelimuti kabut, Sioyan yang tengah berlatih tiba-tiba merasa ada kehadiran misterius. Seorang pria berdiri di jalan setapak nyaris tanpa suara. Sosok itu terasa seperti tidak nampak, tapi jelas terlihat dengan mata telanjang. Ketika Sioyan hendak mundur, suara pria itu pun menghentikannya. Dalam sekejap, seketika dunia pun berubah. Sioyan telah dipindahkan ke puncak gunung tanpa ia sadari. Keheningan dan ketakutan tak kasat mata ini membuat tubuhnya menggigil. Aku hanya menunggumu, ucapan pria itu pun ringan. Meski tampak biasa, berpakaian linen lusuh, wajahnya bersahabat. Satu kalimatnya membuat dunia Sioyan terguncang. Aku adalah ayah Sun-er. Di puncak sunyi sebuah gunung, Sioyan berdiri berhadapan dengan sosok pria paruh baya penuh wibawa yang saat ini tiba-tiba mengungkapkan jati dirinya. Kepala klan Gu sekaligus ayah kandung Sun-er. Tegangan pun muncul sejak detik pertama. Meski kekuatan guyuan begitu dahsyat hingga membuat semua rasa hati terasa telajang, Sioyan saat ini tetap berdiri tegak, tak menunjukkan ketakutan. Namun, dari mulut pria itu bukan ancaman yang keluar, melainkan kalimat yang tadi disangka Sioyan. Guyuan tidak menolak hubungan antara dirinya dengan Sun-er. Bahkan dengan nada bijak namun tajam, ia menyatakan bahwa ia tidak bisa mengendalikan putrinya yang kini memiliki garis keturunan dewa. Ucapan itu membuat hati Sioyan bergetar. Di tengah permusuhan klan Gu, ternyata ayah Sun-er menyimpan pengakuan yang langka. Tapi percakapanlah belum selesai. Guyuan memperingatkan bahwa jalan mereka berdua tidak akan mudah. Para tetua klan menentang hubungan mereka karena Sun-er adalah pewaris darah dewa langka. Maka cobaan yang akan datang dan tidak akan ringan. Guyuan memintanya membuat satu janji aneh tapi penting, untuk tidak menyentuh Sun-er secara intim sampai ia mencapai kelas doseng. Sioyan pun saat ini terpaku, tentu saja nyaris terdesak oleh permintaan itu. Namun Guyuan menjelaskan, bukan karena cemburu sebagai ayah, tetapi demi kestabilan garis keturunan yang sangat penting. Barulah kemudian percakapan masuk ke intinya, giok dewa kuno Toshi. Guyuan mengungkapkan bahwa giok kuno itu adalah pecahan dari kunci menuju sisa-sisa dewa kuno Toshi
Toshi. Satu-satunya Dodi terakhir dibunuh Doki. Dahulu giok itu hanya 3 bagian, namun kini telah menjadi 8. Dan 1 bagian kini ada di tangan Xiaoyan. Dengan suara yang berat, Guiyuan pun menjelaskan, jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua bagian giok, mereka bisa menembus batas kekuatan dan menghancurkan keseimbangan dunia. Maka, giok itu adalah nyawa. Dan karena alasan inilah, Aula Jiwa menculik ayah Xiaoyan demi giok milik klan Xiao. Guiyuan menyampaikan bahwa para tetua klan Gu ingin Xiaoyan menyerahkan giok itu, tapi ia tidak tahu Xiaoyan akan menolaknya. Dan memanglah benar, Xiaoyan menjawab bahwa jejak spiritual ayahnya ada di dalam giok tersebut. Ia tak bisa melepaskannya. Guiyuan hanya bisa mengangguk pasrah, meski jelas kekhawatiran bar di matanya. Namun sebelum pembicaraan berakhir, sebuah angin deras membelah keheningan. Sun Er datang berlari panik, seperti merasa ayahnya akan mencelakai orang yang ia cintai. Guiyuan saat ini hanya menghela napas, menyadari bahwa putrinya sudah tak bisa lepas dari pemuda ini. Dengan langkah perlahan, Guiyuan memudar di udara meninggalkan satu pesan penuh beban di benak Xiaoyan. Lindungi giok itu, dan jangan lupakan janji yang sudah kau buat. Xiaoyan saat ini berdiri mematung, napasnya sangatlah berat. Dari pertemuan ini bukan hanya masa depan cintanya yang dipertaruhkan, tapi juga takdir sebuah dunia. Di sebuah puncak gunung yang diselimuti kabut pagi, sosok indah Sun Er melesat secepat kilat menghampiri Xiaoyan. Kekhawatiran tergambar jelas di matanya, tapi senyum ringan dan nada tenang Xiaoyan membuatnya sedikit lega. Dia baru saja bertemu langsung dengan Guiyuan, ayah Sun Er, sekaligus kepala klan Gu. Kejutan muncul ketika Guiyuan tidak menentang hubungan mereka, melainkan justru menyampaikan sesuatu yang lebih dalam tentang warisan klan Xiao. Dalam momen intim, Xiaoyan membisikkan sesuatu di telinga Sun Er. Wajah Sun Er seketika memerah, tapi ketegangan dalam dirinya mereda. Guiyuan dari kejauhan menyaksikan pemandangan itu dan menghilang perlahan di langit, seakan merelakan takdir yang diwariskan pada sebuah generasi baru. Hari-hari damai mereka berlalu begitu cepat, tapi kedamaian itu pecah ketika langit pagi ketiga menyimpan tekanan tak kasat mata. Sun Er pun menyatakan hari ini makam surgawi akan terbuka. Dengan tunggangan binatang bertanduk tunggal, mereka menuju jantung pegunungan Suci Gu, tempat terlarang yang hanya bisa diakses saat makam terbuka. Di sepanjang perjalanan, Sun Er mengungkapkan kengerian makam itu, tubuh-tubuh energi para ahli zaman kuno yang tetap hidup dalam bentuk kekuatan ofensif. Bahkan beberapa memiliki kecerdasan dan kekuatan yang setara makhluk hidup. Tingkat demi tingkat makam itu menyimpan bahaya mematikan. Tingkat pertama dihuni oleh dosun rendah yang berkeliaran seperti bayangan. Di tingkat kedua dosun tingkat tinggi yang membentuk ancaman serius. Dan yang ketiga adalah tempat legenda, tempat leluhur Xiaoyan Xiaoshuan beristirahat. Namun sangat sedikit yang berani masuk ke sana. Saat ini di pintu masuk makam, tokoh-tokoh besar dari 8 klan telah berkumpul. Aura tegang melingkupi area itu. Pandangan Xiaoyan membeku saat melihat 3 sosok berjubah hitam melayang. Auranya saat ini dingin menusuk. Hunya, jenius dari klan Hun, berdiri di sana sebagai ancaman yang nyata. Tekad Xiaoyan pun diam-diam menguat. Sementara itu Sun Er menunjukkan beberapa kelompok lain, yaitu klannya sendiri, klan Yao, klan Lei, klan Yan, dan klan Xi. Masing-masing hadir dengan simbol kebanggaan dan juga kekuatan mereka. Klan Gu sebagai penjaga makam diberikan kuota terbanyak untuk masuk, sedangkan yang lainnya hanya 2 tempat per klan. Dan saat itulah langit menggelap, bumi bergetar hebat. Aura kuno yang sangat kuat menyelimuti pegunungan membuat jiwa semua orang gemetar. Retakan spasial raksasa muncul di angkasa, memakarkan cahaya perak menyilaukan yang membentuk sebuah pintu kuno raksasa. Pintu masuk makam surgawi berdiri di antara langit dan bumi, seperti mulut dunia lain yang siap melahap siapapun yang masuk. Xiaoyan berdiri terpaku, matanya penuh tekad saat bergumam, jadi inikah makam surgawi?